Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore, selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan saya hargai. Ya, saat ini saya Andreas Saptavinadi dari kantor pengacara Andreas Saptavinadi dan rekan. Dalam hal ini ingin memberikan atau mengundang wartawan adalah untuk memberikan klarifikasi terkait dengan berita-berita yang memang memuat tentang mendiang Hans Thomasoa 83 tahun dan mendiang Rita Thomasoa 73 tahun yang ditemukan jenazah dalam keadaan membusuk oleh warga di kediaman mendiang di Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat ini ada bersama dengan saya, di sebelah kiri saya adalah Pak Aris Tokrak Thomasoa sebagai anak pertama. Beliau berdomisili di Kota Bogor. Yang kedua adalah Pak Bradley. Saat ini dia juga tidak bisa hadir karena memang sedang ada di Bandung. Dan yang ketiga adalah Ciro Juliano. Saat ini anak bungsu yang memang menurut keterangan yang kami baca dan kami simak dan kami kami lihat ya di dalam berbagai sosial media. Saat ini beliau ini anak bungsu dari mendiang Pak Hans dan mendiang Ibu Rita. Terkait dengan pemberitaan di media yang simpang siur ini tanpa adanya seizin dari pihak keluarga, lalu adanya oknum-oknum yang telah memberikan statement dan narasi negatif tanpa adanya konfrontir terlebih dahulu pada pihak keluarga, ini merupakan salah satu bagian dari kronologis yang akan kami sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya mendiang dari Papa, dalam hal ini Papa dari Pak Aris ya, Pak Hans Thomasoa dan juga Ibu Rita Thomasoa. Kami berharap bahwa dengan hal ini, peristiwa ini, keluarga tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita berdoa supaya keluarga juga yang ditinggalkan juga mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa mendiang sudah di dalam pangkuan Bapa di surga. Oke. Selanjutnya untuk melanjutkan kepada kronologis, sekali lagi saya tekankan di sini kepada setiap kita yang sudah melihat, mengunduh dan juga memberikan narasi-narasi dan juga memberikan statement-statement yang pada prinsipnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oleh karena itu kami meminta terkait dengan oknum-oknum yang saya sampaikan barusan, yang narasi-narasinya juga adalah narasi-narasi pencemaran nama baik, fitnah, serta berita bohong tanpa melakukan konfirmasi kepada keluarga mendiang, ini sangat disayangkan. Adapun narasi yang dimaksud adalah tentang anak-anak mendiang yang telah menelantarkan mendiang, ya. Itu pada faktanya tidak benar. Yang kedua adalah narasi terkait dengan tidak adanya respon dari anak-anak mendiang atas berita meninggalnya mendiang di kediaman mendiang itu adalah tidak benar, ya. Dan yang ketiga adalah narasi terkait dengan anak-anak mendiang ini tidak pernah menemui mendiang sejak tahun 2017 itu adalah tidak benar, ya. Kami sampaikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang pertama adalah klien kami tinggal di rumah bersama dengan mendiang sejak rumah dibeli oleh mendiang pada awal tahun 2019. Lalu klien kami Pak Aris 2017 dibeli, terus tahun 2018 baru rampung rumahnya. Oke. Baru kita tinggal di situ. Oke, 2018 ya. Sorry saya keliru. Lalu klien kami Pak Aris pada saat tersebut itu tinggal di sana menemani papa mama ya. Lalu karena anak-anak juga dan istri dan anak-anak juga dari Pak Aris. Saya dan anak-anak aja. Oke. Istri udah pisah. Oke, baik. Oke. Lalu di sini saya sampaikan bahwa pada saat tersebut, peristiwa tersebut memang Pak Aris memutuskan untuk pindah, ya, atau keluar dari rumah dengan alasan mendapatkan pekerjaan, ya. Dan pada saat itu digantikan oleh Anka Watimena
yang pada saat tinggal di sana juga beliau juga meninggal dunia karena sakit ya Pak ya. Oke. Lalu yang kedua adalah di dalam perjalanan atau anak-anak dari mendiang ini memberikan atensi karena mereka jujur saya sampaikan di sini bahwa pekerjaan dari Pak Aris adalah supir. Lalu yang bersangkutan dalam hal ini anak kedua yaitu Pak Bradley juga sedang dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, dan juga di sini Ciro lah yang memang disampaikan oleh Pak Aris dan Pak Bradley lebih banyak sering karena memang tinggal di Jakarta dan anak terakhir. Nah, yang menjadi atensi di sini adalah bahwa keluarga tetap memberikan atensi baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan adanya tokoh yaitu Teh Eka dan juga ada Pak Suwanda yang sering dimintakan oleh keluarga dari atau anak-anak dari mendiang ini untuk mensupervisi atau mensupervise keadaan sehari-hari di sana. Yang selanjutnya adalah wacananya kami juga melihat bahwa klien kami di sini karena pada tanggal 13 Juli 2024 klien kami itu telah menemui salah satu pengurus gereja ya, pengurus gereja dan juga pengurus RT di sana yang memang awalnya itu baik-baik saja, tapi setelah ini viral oleh karena pemberitaan-pemberitaan tidak benar yang dia ini atau oknum ini bekerja sama dengan satu media, akhirnya menceritakan hal-hal yang tidak benar atau tidak baik dan bahkan lebih ke arah fitnah. Oleh karena itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan rekan saya Pak Niko ya. Oleh karena itu yang selanjutnya adalah kami dihalang-halangi untuk masuk ke dalam rumah. Ya, klien kami dihalang-halangi masuk ke dalam rumah. Karena apa? Karena alasan yang tidak jelas. Karena alasan seperti katanya belum ada rekomendasi dari Dinkes dan segala macam. Yang kami pertanyakan adalah apakah oknum tersebut adalah saudara atau keluarga dari almarhum atau dalam hal ini mendiang gitu loh. Oleh karena itu saya ingin sampaikan lebih detail lagi berikutnya ya. Lalu saya dan juga beberapa rekan-rekan saya yang lain telah menemukan adanya konfirmasi yang dilakukan secara live dengan televisi swasta gitu ya, yang memang sudah memberikan penjelasan yang tidak betul. Oleh karena itu yang terakhir yaitu kami memang sebagai kuasa hukum ya menghimbau ya, sekali lagi memohon dan menghimbau untuk pemilik akun sesegera mungkin men-take down foto-foto dan video yang memuat jenazah atau mendiang Opa Hans dan Opa Rita Tomasoa. Sejak saya bacakan permohonan atau klarifikasi pada hari ini tanggal 20 Juli 2024. Jika kedepannya kami menemukan kejanggalan-kejanggalan, adanya unggahan-unggahan yang janggal yang tetap memuat adanya unsur fitnah, kebohongan, maka kami tidak akan segan-segan untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, ini adalah pernyataan dari kami. Kami juga sudah memberikan nasihat kepada anak-anak dari mendiang untuk tetap sabar, tidak berpikir negatif, dan bijak untuk merespon semua unggahan-unggahan tersebut dan tidak terpancing emosi. Demikian untuk sementara saya sampaikan. Oleh karena itu saya buka ruang tanya jawab yang saat ini saya berikan kepada wartawan kepada anak korban, anak pendiam. Terima kasih. Bang, terakhir kapan Bang bertemu almarhum kira-kira, dan saat itu juga keadaan lagi gimana, situasi apa kondisinya, apakah sudah sakit atau gimana? Terakhir itu waktu saya antar ibu saya ke rumah sakit biasa rutin, itu sekitar tahun 2022 kalau nggak salah ya. Itu antar ke rumah sakit biasa rutin check up. Saya kan rutin yang antar kan biasanya saya. Itu kondisi sih biasa-biasa aja, nggak ini biasalah ibu kangen gitu kan. Cuman memang saya mengaku salah karena saya jarang komunikasi dengan orang tua. Itu kesalahan saya. Tapi jangan disalahkan juga ke adik-adik saya, karena adik-adik saya tuh yang paling rutin komunikasi. Yang paling rutin sebenarnya si Bradley
Anak yang kedua yang paling rutin komunikasi. Ada videonya ya. Cuman yang sering datang ke sana tuh yang paling bungsu. Nah, jadi di sini yang paling jarang datang ke sana tuh saya, dan paling jarang komunikasi tuh saya. Kalau boleh tahu sakit apa? Itu waktu tahun 2012 ibu saya stroke. Nah, tapi kan saya rawat terus dari 2012 tuh saya rawat terus di rumah Duren Sawit waktu itu rumahnya. Dan selama saya rawat itu akhirnya bisa jalan lagi, bisa beraktivitas sendiri gitu ya. Sama bapak saya kan sehat, bapak saya juga waktu itu masih ngajar. Jadi waktu itu emang benar-benar saya full atensi saya ke itu saya, karena saya juga waktu itu udah nggak di kapal lagi. Waktu itu saya masih kerja di kapal. Nah, terus ya untuk saat ini hubungan kita sekeluarga sih biasa-biasa aja gitu, nggak ada ini. Emang komunikasi yang jelas sih komunikasi jarang, itu kesalahan saya. Bang, hasil otopsi udah keluar belum, Bang? Maksudnya Nggak ada hasil otopsi. Oh nggak ada. Nggak ada otopsi. Karena penyakit apa gitu? Jadi dari surat keterangan Meninggalnya kenapa? Dari surat keterangan meninggal dari rumah sakit RSUD itu cuma ditulis, ada nggak di situ? Pokoknya ditulis penyebab tidak dapat ditentukan, kemudian waktu kematian juga tidak dapat ditentukan. Gitu. Jadi kalau memang di media massa tuh ada tulisan ada hasil otopsi begini itu bohong, itu nggak benar. Karena ini yang jelas ada di sini nih, surat ini ada di sini, surat keterangan kematian. Ini. Bang, kalau boleh tahu yang untuk paling bungsu itu kan, yang paling kecil itu kan yang paling rutin ya? Ya, dia komunikasi dengan opa oma ya? Terakhir kapan Bang? Kalau bulan lalu. Kalau nggak salah ya. Ini bulan, dia emang rutin. Ada saya. Ya, yang selama ini komunikasi dengan orang-orang di sana si itu anak yang kedua, si Bradley, yang paling sering, karena dia juga yang suka ini. Misalnya kan catering nih, mama nggak suka nih yang ini, akhirnya dibeliin GoFood gitu. Jadi makanya ini berita-berita yang kayak begini nih harus di take down lah. Tapi kalau saya diserang, silahkan, emang saya salah, tapi jangan ada dari saya. Mereka yang paling rajin ngurusin orang tua. Saya salah, dan saya mohon video-video itu tolonglah di take down. Itu tidak etis video-video itu. Kalau kalian mau bikin narasi sebohong mungkin ke saya, silahkan. Itu akibatnya kalian sendiri nanti yang terima. Tapi dengan klarifikasi ini saya mohon ya dengan amat sangat ya, kita nggak usah diperpanjang lagi. Tapi yang memang saya juga perlu sampaikan di sini bahwa saya sangat berterima kasih kepada warga gereja GPIB Cipencang. Mereka yang betul-betul mengurus dari awal saat kematian. Kemudian juga kepada warga, saya apresiasi, saya sangat berapresiasi dengan itu. Nah, permohonan maaf saya juga saya mohon diterima oleh pihak-pihak terkait di sana. Saya emang ini kurang komunikasi lah sama mereka. Cuman yang saya sayangkan itu pas saya datang ke sana berbeda dengan fakta yang diomongin di media-media itu. Ada satu orang tuh oknum itu yang saya datang itu maksudnya apa, di media ngomongnya apa lagi gitu. Nah, kemudian kita ke polsek, dibilang kita nggak ke polsek katanya. Terus akhirnya besoknya muncul emang bener dong, emang bener anak-anak korban ada datang ke polsek gitu. Bukan kita diinterogasi, bukan, kita cuma diminta untuk menandatangani surat pernyataan, itu aja. Dan nggak ada interogasi apa-apa. Kalau mau misalnya nanya interogasi ya saya nanya gitu, gimana sih kronologisnya, gimana sih kejadiannya, terus langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan itu saya juga sangat apresiasi kepada polisian Polsek Jonggol, mereka sangat membantu.
terkait dengan pemberitaan ini kan awal dengan pemberitaan. Di sini kita tidak bisa menghilangkan bahwasanya ada peristiwa hukum, betul. Peristiwa hukum, ditemukan jenazah 2 orang atas nama Opa dan Oma, Rita dan Hans Thomaswa. Dan kemudian berita ini menjadi viral dan tersebar. Pihak keluarga tidak mempermasalahkan itu sebetulnya. Yang dipermasalahkan itu ada narasi-narasi dalam pemberitaan yang didapatkan dari sumber, mana sumbernya itu tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap pihak keluarga. Jadi begini, pihak keluarga itu tidak keberatan sepanjang yang diterangkan hanya kronologis. Misalnya, oh iya, ditemukan jenazah. Caranya gimana? Dengan cara mendobrak, cara mencium bau tidak sedap. Nah, cuman disematkan lagi narasi bahwasanya, oh anak-anaknya terkesan menelantarkan, bahkan sudah ada jelas narasi menelantarkan. Nah, ini menjadi sangat serius buat pihak keluarga, karena akibat narasi itu tergiring opini menuju, wah anak-anaknya menelantarkan kan gitu. Sementara kita tahu lah, penelantaran itu masuk dalam kategori tindak pidana gitu. Ada di PKDRT, yaitu penelantaran terhadap siapapun dalam keluarga, orang tua, anak, saudara kandung dan sebagainya kan gitu. Jadi sama aja ini klien kami dituduh melakukan tindak pidana gitu loh. Ada pasalnya itu. Mungkin bisa dilihat. Kemudian begini, kita juga di sini di awal kita bilang sama anak-anaknya, kita bilang kita mau melakukan advokasi tapi selama kita punya fakta dan data, bukan kira-kira, bukan rasa-rasa, bukan. Dan ditunjukkanlah fakta-fakta bahwasanya saya terus terang langsung tanya langsung ke anak-anaknya, merasa melantarkan nggak sih, merasa acuh nggak sih, merasa cuek nggak sih, kan gitu. Mungkin mereka nggak jawab dengan tidak, bukan, tapi ini loh bang, ini bukti kita transfer, ini bukti kita kunjungan. Bahkan yang paling tua pun bilang, saya tinggal di situ dari tahun 2018 sampai 2019, saya tinggal sama-sama gitu. Bahkan pot-potnya pun saya yang bereskan. Bahkan beliau pun kenal dengan security setempat, kenal dengan tetangga setempat. Ini loh, kita ada pesan catering juga dengan warga sekitar ya, itu THK sama Pak Sohanda yang kita rajin mengirim uang ke situ untuk kebutuhan makan dan sebagainya. Bahkan ngantar juga ke rumah sakit, mana kan? Rumah sakit Harum, begitu. Nah, jadi kan perlu diketahui nih, kronologisnya itu baru yang mendiang bersama anak tertuanya baru tinggal di situ itu tahun 2018, dibeli tahun 2017. Sampai 2019 kemudian anaknya pindah karena untuk kepentingan pekerjaan, kan begitu. Anak yang kedua ada di Bandung, anak yang ketiga ada di Ponorogo. Dan hubungan komunikasi, kontribusi anak-anak terhadap orang tuanya lancar, ada. Maka itu saya bilang, ada atau tidak sih gitu. Jadi tunjukkan masalahnya gitu, ada bukti transfer lah, bukti dia cecetan sama orang-orang yang mengurus orang tuanya segala macam, video pun ada, kunjungan pun ada. Itu masalahnya. Polsek, Koramil, apalagi kecamatan. Kita bilang konteksnya apa, urusan sama mereka gitu. Dan perlu diketahui juga ini fakta hukum ya. Fakta hukum itu tidak ada proses lidik dari sini. Gitu. Jadi menurut kepolisian itu, Polsek Jonggol tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana. Jadi ya tentu nggak akan dimulai lidik dari sini. Ataupun tindakan-tindakan, rangkaian tindakan layaknya penyidikan atau penyidikan. Misalnya di polis lain, segala macam itu tidak ada. Nah, dan kalau menurut masyarakat atau warga ada tindak pidana di situ, laporkan gitu. Laporkan, misal apa, tindak pidana penelantaran, laporkan. Atau misalnya ada dugaan, misalnya menghilangkan nyawa, laporkan gitu. Jangan melakukan sesuatu tanpa landasan hukum gitu. Itu kan kacau kayak gitu. Sampai ada narasi katanya, wah ini anak bungsunya datang cuma ambil sertifikat atau dibawa sama anaknya sertifikat. Apa urusannya, itu punya dia, mau dibakar pun gak ada masalah sertifikat kan gitu. Penuh kayak seperti itu, orang itu barang punya dia gitu. Mau diapakan pun gak ada masalah. Kemudian perlu diketahui ini anak-anaknya otomatis berlaku sebagai ahli waris dari opa dan oma. Rumah itu punya mereka, bukan punya siapa, punya mereka mau apakan rumah itu gak ada masalah. Secara hukum tinggal mereka lakukan. Apalagi ini Kang Arci mau tinggalin di rumah itu sekarang. Jadi kami mohon pihak-pihak ini yang menghalangi
orang untuk masuk propertinya sendiri, mungkin pakai akal sehat lah, gitu. Pakai akal sehat, banyak baca-baca, banyak tanya, gitu. Itu boleh atau tidak sih? Atau kalau mereka mau, merasa harus difasilitasi oleh Polsek, Polres, Polda, silakan. Karena memang nggak ada dugaan tindak pidana di sini, gitu. Jadi jangan dibuat-buat, gitu. Jangan seolah-olah gitu. Dan juga kami mungkin teruskan himbauan, bebas ini mau dianggap sebagai somasi terbuka atau apa. Tapi pertama, kami minta oknum yang bersangkutan kembali klarifikasi ke media bahwasanya apa yang disampaikan sama dia terkait kondisi hubungan keluarga belum pernah dikonfirmasi dengan pihak keluarga. Itu satu. Kedua, bukalah itu, kasih kunci gemboknya. Kalau nggak kita bongkar rumahnya, apa urusan dia nahan kunci gembok itu atau mengembok rumah itu? Kayaknya mohon maaf konyol gitu tindakannya. Mungkin ini perlu dipahami dua poin itu, tentang adanya pelantaran, adanya narasi pelantaran, dan kedua masalah rumahnya di status quo-kan oleh orang lain itu nggak jelas itu maksudnya. Itu pasti akan kita tindak lanjuti secara hukum kalau memang tidak ada bentuk-bentuk permintaan maaf atau klarifikasi dari mereka. Saya kasih clue ya. Ini inisial dari laporan ini adalah JT. Ya. Untuk kemudian saya minta untuk saudara JT ini dapat hubungi saya, menghubungi kantor kami untuk melakukan klarifikasi apabila saudara merasa bahwa pernyataan saudara itu sudah benar. Ya. Lalu yang kedua adalah tunjukin bahwa status saudara itu adalah keluarga dari yang bersangkutan. Legal standing lah. Legal standing. Legal standing ini apa? Ya. Legal standingnya saudara ini apa? Ya. Saya minta untuk saudara berhenti untuk bikin pansos, ya, bikin pansos dan juga. Kalau saya kena marah, jadi saya posisinya saya marah. Cuman saya disuruh tahan untuk emosi, tahan emosi maksudnya. Tapi ya udah, ini saya bersama dengan kuasa hukum saya, jadi biar mereka yang bekerja saja. Oke, Bang, izin. Oknum yang abang bilang memberikan narasi, memberikan wawancara dan informasi, apakah sama dengan yang memegang kunci itu? Maksudnya yang Jadi bukan. bukan. Oh, bukan. Jadi yang memegang kunci ini itu ketua RT. oh, Ketua RT. Nah, cuman yang ini nih termasuk yang pengurus RT juga katanya. Dia mengaku di media massa ini, media ini dia mengaku sebagai pengurus RT. Cuman ketua RT-nya bukan dia. Nah, itu hari keduanya saya datengin itu, dua-duanya menghindar. Karena saya udah dapat nggak ngerti kenapa. Hari pertama kan datang juga. Hari pertama datang. Hari kedua datang lagi. Hari kedua saya datang lagi. Nah, itu dua-duanya pokoknya menghindar aja dari saya. Nah, makanya yang saya dapat nomor HP-nya itu yang satu yang mengaku pengurus RT ini. Nah, yang berinisial JT tadi itu. Saya udah minta nomor teleponnya, besoknya saya datang, saya janjian. Kan karena udah janjian nih hari ini. Bukan apa-apa, saya mau ketemu, ngobrol terus tolong dong dipertemukan dengan orang gereja. Nah, karena semenjak waktu saya di situ, ini gereja juga belum ada itu. DPB Cipucang itu belum ada. Cuman dan saya ingin berterima kasih. Mungkin ini Kang, tambahkan gini. Dengan tidak bisa masuk ke rumah, jadi hari kedua itu datang, maksudnya memang untuk masuk ke rumah. Sampai sekarang ya. sampai sekarang belum bisa masuk. Berarti izin Bang. Maksudnya gini. Keluarga sendiri tidak bisa masuk rumah, tapi abang tadi bilang sempat ada yang memberikan akses untuk masuk. Betul. Memberikan untuk ngambil gambar ya, terutama di berita nasional. Sama orangnya dengan oknum itu juga. Sama. Berarti dia tidak memberikan akses ke keluarga, tapi memberikan akses ke wartawan gitu. Seolah-olah seperti itu. Oke. Ini sekarang kondisinya nggak bisa diurus surat-surat kematian, karena dokumen di dalam rumah semua gitu. Iya. Surat kematian, surat keterangan pemakaman ya kan, buku KTP, KK, buku nikah dan sebagainya. Nggak bisa, karena nggak bisa masuk kita ke dalam rumah. Tapi memang kita berencana mau ke sana. Kita juga sudah siapkan surat pemberitahuan untuk Polsek sebelum kita ke sana.
dia nggak mau buka, kita bongkar, nggak ada urusan. Ya rumah kita pak, urusannya dia gitu. Itu yang jadi masalah ini yang nggak jelas tendensinya gitu. Berikut pun tambah lagi lah ada narasi katanya anak-anaknya datang tiba-tiba mau masuk ke dalam rumah. Lo iya mau masuk lah ke dalam rumah kita kok. Bang, izin bang, ini juga